Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa baik dan berbuat kebaikan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teks cerita fantasi. Ada anak-anak yang pernah dengar? Mungkin anak-anak pernah nonton film Transformer atau film Harry Potter, atau anak-anak pernah menonton Doraemon atau membaca cerita Kancil dan Buaya. Keempat film dan cerita di atas ialah contoh dari teks cerita fantasi. Nah, sampai sini anak-anak bisa menyimpulkan tidak apa itu cerita fantasi? Kalau belum, kita bahas sama-sama ya tentang apa itu cerita fantasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fantasi berarti gambar atau bayangan dalam angan-angan seseorang, khayalan, hasil karangan, rekayasa, atau fiktif. Sedangkan teks cerita fantasi ialah tulisan yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian hasil dari imajinasi atau karangan penulis dengan tujuan untuk menghibur pembaca. Kemudian, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian teks cerita fantasi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ciri umum teks cerita fantasi. Secara umum, teks cerita fantasi memiliki 6 ciri. Yang pertama, biasanya teks cerita fantasi mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Misal, dalam sebuah cerita tiba-tiba ada sapu terbang atau ada karpet terbang. Itu kan sesuatu yang ajaib yang belum bisa diterima oleh logika. Atau aneh. Loh, kok nama tokohnya aneh ya gitu. Atau kayak Doraemon, tokohnya mengandung kantong di perutnya. Kan itu suatu keanehan kan? Kok aneh ya gitu. Nah, itu adalah ciri umum teks cerita fantasi yang pertama. Yang kedua, yaitu ide cerita bersifat bebas dan terbuka. Jadi tidak ada batasan anak-anak. Boleh itu waktunya sekarang, kemudian di masa depan, kemudian di masa dinosaurus, lompat-lompat. Nah, itu nggak masalah. Pokoknya idenya sekreatif mungkin, sebebas mungkin. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan berbagai latar yang mampu melintas ruang dan waktu. Nah, seperti Bapak jelaskan tadi, yaitu bisa ke masa depan, bisa ke masa dinosaurus, bisa ke masa sekarang. Nah, itu bebas latarnya. Kemudian ciri yang keempat, yaitu tokohnya unik. Nah, tokohnya unik tadi seperti Doraemon memiliki kantong gitu ya. Kemudian namanya juga biasanya unik-unik, si Kancil, si Buaya gitu ya. Nah, itu adalah ciri yang keempat. Kemudian ciri kelima bersifat khayalan atau fiksi. Nah, jadi susah nih kita terima sebagai logika, tapi kita terhibur gitu dengan cerita tersebut. Kemudian yang keenam yaitu memiliki ciri bahasa bersifat kreatif dan ekspresif. Oh, variatif maksud apa? Variatif dan ekspresif. Variatif itu maksudnya beraneka ragam, nak. Gak harus baku seperti teks berita di televisi atau di koran, tapi dia bersifat dekat gitu ya, seru, kemudian juga asik gitu karena mengandung ekspresi dari si penulis. Kemudian setelah tadi kita membahas mengenai ciri umum,
kita masuk kepada jenis-jenis teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Kedua, berdasarkan latar cerita. Anak-anak nyambung apa maksudnya? Kalau masih bingung, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata, cerita fantasi dibagi dua, yaitu cerita fantasi total. Maksudnya, berisi fantasi pengarang terhadap objek atau peristiwa tertentu yang tidak ada atau tidak pernah terjadi di dunia nyata. Jadi ceritanya sama sekali tidak pernah terjadi di dunia nyata gitu. Dari awal cerita sampai akhir cerita. Gitu ya. Misalnya si kancilnya berbicara gitu dengan buaya, itu kan tidak pernah terjadi ya di dunia nyata ya. Karena hanya manusia, tidak ada yang bisa mengerti bahasa hewan. Hanya Nabi Sulaiman yang mengerti bahasa hewan. Kemudian cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan maksudnya adalah berisi fantasi pengarang terhadap objek atau peristiwa tertentu yang sebagiannya ada atau pernah terjadi di dunia nyata. Jadi misal sebagiannya itu di dunia mana gitu ya, sebagiannya lagi di dunia nyata dan ada orang-orangnya, misalnya kayak film Death Note gitu ya. Misal tiba-tiba ada malaikat atau iblis gitu ya, tiba-tiba ada dunia lain, dunia hitam, tiba-tiba ke dunia nyata gitu ya. Itu disebut cerita fantasi irisan. Kemudian berdasarkan latar cerita itu juga dibagi dua. Nah, yang pertama yaitu latar sezaman. Maksudnya berarti latar yang digunakan satu masa. Jadi misal itu bercerita tentang kemajuan masa depan, ya hanya di masa depan saja gitu. Tentang mobil-mobil terbang misalnya, atau tentang gedung-gedung tinggi, jalanan-jalanan yang tinggi juga, kemudian tentang teknologi-teknologi canggih misalnya. Sedangkan yang kedua adalah latar lintas waktu. Maksudnya ialah menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misal nih, awal cerita menceritakan masa kini, tiba-tiba masuk portal ke dunia masa depan gitu ya, yang kemudian tadi dengan segala macam teknologi yang canggih. Kemudian masuk lagi ruang waktu ke zaman dinosaurus misalnya. Atau kalau di film Doraemon biasanya dia menggunakan pintu ajaib ya kan, yang bisa kemana saja. Nah, itulah latar lintas waktu. Jadi waktunya itu berpindah-pindah. Sampai sini paham ya apa itu pengertian dari teks cerita fantasi, kemudian ciri umum teks cerita fantasi, kemudian jenis cerita fantasi. Videonya sampai sini dulu. Kita masih ada part 2 insyaallah. Jadi sekian dulu. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga iman. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.